1083 2021. Jurusan aku ilmu politik. Nah, definisi negara itu adalah negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, di mana negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga merupakan agen atau agensi dari masyarakat yang dapat memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan di dalam masyarakat dan menimbulkan gejala-gejala kekuasaan. Apalagi nih Kak? Nah, negara juga mempunyai dua tugas nih Kak. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan lembaga-lembaga kekuasaan yang bersifat asosial, yaitu yang saling bertentangan satu sama lain agar tidak terjadi suatu hal yang membahayakan. Dua, mengintegrasikan atau mengonsentrasikan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Yeay, selamat 50.000 ini untuk kamu. Makasih Kak. Halo, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya, kenalin nama dan NIM serta jurusan. Perkenalkan, nama aku Talita Nasana, NIM 2410832001. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kakak tahu nggak sih apa aja sifat-sifat dari sebuah negara? Kalau tahu, 50.000 ini untuk kamu. Pada umumnya, sifat-sifat negara itu ada tiga. Yang pertama ada sifat memaksa, di mana negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Contohnya pada negara demokratis itu pada umumnya unsur paksa dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi. Yang kedua ada sifat monopoli, di mana negara memiliki monopoli untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Sebab jika seseorang dibiarkan di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara tersebut untuk masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Yeay, selamat 50.000 ini untuk kamu. Yeay. Halo. Boleh ganggu waktunya nggak? Sebutin nama, NIM serta jurusan. Oh, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Hidayat Pratama, biasa dipanggil Reza. Saya dari jurusan Ilmu Politik dengan NIM 2410832025. Oke, 50.000 ini untuk kamu jika tahu nyebutin unsur-unsur negara. Oke, baik. Unsur-unsur dalam negara yaitu satu, wilayah. Setiap negara menduduki tempat-tempat tertentu di muka bumi. Kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah, tidak hanya ke tanah, tetapi juga lautan di sekelilingnya. Oh, yang kedua itu penduduk. Setiap negara juga harus memiliki penduduk, dan kekuasaan negara harus menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Oh, yang ketiga pemerintah. Setiap negara harus mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan menjalankan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan ini membantu undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Oh, dan dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Oh, yang nomor 4, kedaulatan. Kedaulatan adalah keputusan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan menjalankannya dengan semua cara. Dan dalam hal ini negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduk di dalam wilayahnya untuk menjalankan peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang kelima, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang sangat penting untuk berdirinya sebuah negara. Jika tidak ada pengakuan dari negara lain, maka tidak bisa dikatakan wilayah tersebut berdiri sebagai sebuah negara. Oke, selamat 50.000 ini untuk kamu. 50.000 ini untuk kamu jika tahu nyebutin tujuan dan fungsi negara. Tapi sebelumnya sebutin nama dan NIM. Aku Amanda dari jurusan Ilmu Politik NIM 2410831001. Tujuan akhir negara ialah kebahagiaan bagi masyarakatnya. Namun menurut Roger Hasuto, tujuan negara ialah memungkinkan serta menyelenggarakan daya cipta masyarakatnya yang sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme, yaitu terciptanya masyarakat komunis. Terlepas dari ideologinya, beberapa negara menyelenggarakan fungsi minimum mutlak, yaitu penertiban, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
pertahanan, dan keadilan. Selamat. Yeay. Hai, boleh ganggu waktunya nggak? Boleh. Sebelumnya sebutin nama, NIM, dan serta jurusan. Perkenalkan, nama aku Hanif Sobari. Aku dari jurusan Ilmu Politik. NIM aku 2410833025. 50.000 ini untuk kamu jika tahu nyebutin istilah dari sistem ilmu politik. Sistem ilmu politik itu sendiri adalah diambil dari konsep organisme pada ilmu biologi, yaitu terdiri dari komponen yang saling bergantung dan mengadakan interaksi. Nah, terdapat dua ciri-ciri nih yang harus diperhatikan. Setiap perubahan pada sistem itu mempengaruhi sistem. Nah, sistem bekerja pada lingkungan yang luas, tapi ada pembatas antara sistem dan lingkungan. Ada 4 nih variabel dalam sistem politik, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik. Yeay, selamat 50.000 ini untuk kamu. Yeay. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita tanyai tadi adalah negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik yang menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama dan bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun sifat-sifat dari negara yaitu sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua hal. Dan terdapat unsur-unsur yaitu unsur wilayah, penduduk, pemerintah, dan kelautan. Akhir yaitu istilah sistem politik. Konsep sistem politik dalam penerapan pada situasi yang konkret seperti negara mencoba mendasarkan studi tentang negara-negara politik dalam konteks tingkah laku masyarakat. Salah satu aspek yang penting dalam sistem politik adalah budaya politik atau political kultural. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi konsep negara. Halo, perkenalkan saya Hanif Sobari dengan NIM 2410833025. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Hidayat Pratama dengan NIM 2410832025. Halo, aku Tahita Satu Nasana dari dengan NIM 2410832041. Aku Adila Fabila dengan NIM 2410833003. Halo, aku Intan Wadani dengan NIM 2410832021. Aku Amanda Deni Nabila dengan NIM